sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat pagi saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan kami boleh kembali disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus yang menaruh pesan itu dalam hati kami sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Ibrani, surat Ibrani pasal 13, mulai dari ayat yang ke-17 sampai 21, demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini bacaan kita dari surat Ibrani pasal 13 ini sebetulnya masih nyambung dengan apa yang menjadi khotbah hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin kita membaca dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 dari Injil tentang Gembala Agung. Yesus sebagai gembala yang benar, sebagai pintu yang melaluinya gembala-gembala yang benar, bukan upahan atau pencuri dan perampok, membawa domba-domba Allah keluar dan memberi makan mereka. Nah, hari ini kita melihat surat Ibrani pesan kepada jemaat tentang bagaimana bersikap kepada gembala-gembala yang tidak agung alias gembala-gembala lokal, gembala-gembala setempat. Jadi sejak dulu konsep gembala itu sudah dipakai dalam kekristenan. Ya, dan ini sebetulnya khas kekristenan karena walaupun sebetulnya konsep pemuka agama di agama-agama lain itu ya sebagai guru, sebagai pembimbing spiritual, tetapi konsep gembala yang mulai dari kelahiran domba, ya mulai dari domba itu beranak dan merawat anak domba itu dari lukanya, memberi makan, memastikan mereka aman, dan seterusnya sampai domba itu dewasa atau bahkan mungkin sampai mati, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka konsep ini khas kekristenan. Nah, dalam surat Ibrani pasal 13 ini Paulus berpesan kepada pembaca suratnya agar mereka juga memperlakukan para gembalanya dengan sikap yang baik. Seringkali memang kita sebagai umat menuntut diperhatikan. Saya kan sudah ke gereja ini lama, saya sudah pelayanan, saya sudah kasih persembahan, saya minta dilayani. Dan tentu itu memang
ya perlu gitu ya, walaupun bukan karena kita sudah ngasih persembahan atau karena pamrih kita sudah pelayanan lalu kita harus dilayani. Dan saya amati semakin banyak orang melayani, semakin banyak orang memberi, biasanya mereka juga tidak menuntut dilayani. Mereka tidak merasa berhak harus dilayani. Nah, tapi saudara-saudara, jarang orang berpikir untuk mendoakan gembalanya. Mendoakan dalam arti juga bahwa gembala itu perlu dikuatkan secara spiritual. Bukan saja bertugas membina secara spiritual, tapi juga dikuatkan secara spiritual. Nah, bagaimana kita bisa menguatkan secara spiritual? Di sini dikatakan adalah taatilah pemimpinmu, tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara-saudara, kita nggak bicara soal ketaatan buta atau tunduk, tidak boleh bertanya, tidak boleh membantah, bukan. Tetapi ini kita bicara soal taat, itu bicara soal trust, percaya. Dan tunduk bicara soal respect, soal kita menghormati, menghargai. Ya, bagaimana kita trust and respect orang-orang yang membina kita secara spiritual. Kenapa? Karena pembinaan spiritual itu hanya bisa terjadi kalau ada trust dan respect kepada orang yang membina. Kalau kita menganggap, dia tahu apa, dia pasti punya niat jahat, ya nggak akan pernah bisa kita mengalami pembinaan spiritual. Jadi kalau gitu pertanyaannya, buat apa kita ke gereja kalau kita nggak trust dan respect kepada orang-orang yang bertugas melakukan pembinaan spiritual kepada kita. Nah, bagaimana trust dan respect itu? Saudara-saudara, tentu dari pihak yang di-trust dan di-respect itu harus menunjukkan kelayakannya, bahwa dia bisa dipercaya, bahwa dia menjaga sikap hidupnya, menjaga perkataannya, menjaga nilai-nilainya, integritasnya. Respect itu kan earn, bukannya demanded ya. Jadi bukannya diminta, tetapi didapatkan karena kita memang layak untuk mendapat penghargaan. Nah, saudara-saudara, kenapa kita bicara soal trust dan respect ini? Karena dengan demikian dikatakan di sini adalah maka mereka akan melakukannya dengan gembira. Melakukan apa? Pemeliharaan jiwa itu dengan gembira, bukan keluh kesah. Dan hal itu akan membawa keuntungan bagimu. Karena kalau orang diminta untuk memberikan pembinaan spiritual, diminta untuk menggembalakan, diminta untuk konseling, tetapi nggak dipercayai, nggak didengarkan, ya bagaimana bisa melakukannya? Tetapi kalau saudara melihat orang yang melakukan pembinaan spiritual dengan percaya, dengan respect, maka yang mendapat trust dan respect itu juga dengan senang hati melakukannya, dan dengan demikian kita akan sama-sama bertumbuh. Nah, untuk itu dikatakan, Paulus bilang, berdoalah terus untuk kami. Sebab kami yakin hati nurani kami baik, karena dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Nah, doakan orang-orang yang menjadi kakak-kakak rohani dalam hidup saudara, pembina spiritual, pendeta, penatua, doakan mereka, doakan kami. Saudara-saudara, setiap kita bertanggung jawab untuk menjaga hati nurani kita masing-masing. Apakah kita benar di hadapan Tuhan, itu tanggung jawab kita masing-masing. Tapi baik kalau kita saling mendoakan. Karena dengan kita mendoakan, kalau si pembina spiritual sedang sedikit keruh hati nuraninya, tapi ketika kita mendoakan, maka Roh Kudus akan mencerahkan hati nuraninya. Dan saudara-saudara, dengan demikian dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Allah itu yang akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, untuk mengerjakan di dalam kita apa yang menjadi rencana Tuhan yang berkenan kepadanya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah dibina secara spiritual, tidak dipelihara secara rohani? Sulit tentunya. Tapi bagaimana kita bisa dibina secara spiritual, dipelihara, bertumbuh secara rohani kalau kita nggak saling trust and respect? Dan gimana kita bisa trust and respect kalau masing-masing tidak saling mendoakan? Maka saudara-saudara, yuk mari kita saling mendoakan supaya dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita berjalan bersama, saling mendukung, saling melengkapi. Tuhan beserta kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati mengangkat dalam doa orang-orang yang
menjadi gembala di tengah jemaat Tuhan. Bukan saja di Surya Utama, tapi di seluruh gereja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan hati yang penuh dengan sukacita dan cinta kasih, sehingga dalam mereka menjalankan tugas pengembalaan mereka melakukannya dengan tulus ikhlas, dan itu pun menjadi berkat bagi mereka yang digembalakan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang punya kerinduan akan Tuhan. Mereka yang mencari Tuhan, mereka yang bergumul dengan permasalahan hidupnya. Biar akhirnya Tuhan juga pertemukan mereka dengan orang-orang yang dapat menuntun dan membimbing mereka di jalan yang benar, dalam kebenaran Tuhan semata. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang mengajar, baik di gereja, di sekolah minggu, ataupun juga di sekolah-sekolah atau dalam rumah tangga, dalam keluarga. Mereka yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, yang menanamkan nilai-nilai kekristenan. Berikan juga mereka Tuhan hikmat, kemampuan untuk membedakan kehendak Tuhan dan pemikiran manusia belaka, dan juga kemampuan untuk menyampaikan pengajaran itu dengan baik, sehingga mereka yang menerima pengajaran itu pun boleh bersuka cita dan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia juga. Biarlah kiranya bangsa kami pun boleh mengalami reformasi mental yang utuh. Karena bangsa ini diberkati dengan begitu banyak hal. Rakyatnya pun juga diberkati dengan hati yang tulus, dengan kebaikan, dengan keramah tamahan. Maka biarlah kami pun juga Tuhan berkati dengan mental yang kuat, mental yang jujur, bekerja keras, yang rendah hati, yang juga mampu untuk bertanding secara jujur di tengah dunia, sehingga kehadiran bangsa Indonesia pun menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah kiranya Engkau berkati anak-anak bangsa dengan pemikiran-pemikiran mereka yang cerdas dan kreatif. Engkau berkati anak-anak bangsa yang memberikan hidup mereka untuk membangun daerah-daerah yang tertinggal. Engkau berkati anak-anak bangsa yang berjuang, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, yang memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang memperjuangkan keutuhan ciptaan, pelestarian lingkungan. Tuhan berkatilah setiap mereka, berkatilah upaya mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar, di mana Tuhan boleh nyata bertahta di tengah bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami dalam segala pergumulan pribadi kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau kami patuh dengar-dengaran firman Tuhan dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka apapun yang kami perlukan Tuhan sudah sediakan, dan tidak ada yang mustahil yang tidak bisa Tuhan lakukan. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.